Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Faisal, peserta Latsar CPNS Kabupaten Tapin Angkatan 15 Kelompok 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bahasan terakhir agenda 2, yaitu anti korupsi. Anti korupsi merupakan salah satu dari 5 nilai dasar ASN yang disikat dengan ANEKA, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, dan anti korupsi. Menurut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pengertian korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio. Kata ini sendiri memiliki kata kerja corromper, yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, atau menyogok. Tindakan korupsi dapat merugikan banyak pihak, baik masyarakat maupun negara. Menurut Indrianto Senoaji, berdasarkan pemahaman dan dimensi baru mengenai kejahatan yang memiliki konteks pembangunan, pengertian korupsi tidak lagi diasosiasikan dengan penggelapan keuangan negara saja. Tindakan bribery, penyuapan, dan kickback, penerimaan komisi secara tidak sah, juga dinilai sebagai sebuah kejahatan. Secara umum, akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional. Adapun dampak negatif korupsi yaitu berdampak pada tata ekonomi, tata sosial budaya, tata politik, dan tata administrasi. Tata ekonomi seperti pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, gangguan penanaman modal. Tata sosial budaya seperti revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Tata politik seperti ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, hilangnya kewibawaan pemerintah. Tata administrasi seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, dan pengambilan tindakan-tindakan represif. Kemudian ciri-ciri korupsi. Pertama, dilakukan oleh lebih dari satu orang. Kedua, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. Ketiga, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. Keempat, berlindung di balik pembenaran hukum. Kelima, melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. Keenam, mengkhianati kepercayaan. Kemudian penyebab korupsi. Pertama, penegakan hukum tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan, langkanya lingkungan yang anti korup, rendahnya pendapatan penyelenggara negara, kemiskinan atau keserakahan, keuntungan korupsi, pemberian imbalan jasa, gagalnya pendidikan agama dan etika. Kemudian beralih ke jenis-jenis korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi. Nilai-nilai dasar anti korupsi. Kita harus menanamkan nilai-nilai anti korupsi yang terdiri dari 9 macam nilai-nilai anti korupsi. Pertama, jujur. Kedua, peduli. Ketiga, mandiri. Keempat, disiplin. Kelima, tanggung jawab. Keenam, kerja keras. Ketujuh, sederhana. Kedelapan, berani. Kesembilan, adil. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang penting untuk membangun perilaku anti korupsi. Lingkungan yang berintegritas akan mampu untuk menahan seseorang melakukan tindakan korupsi. Di lingkungan yang berintegritas dapat dicapai antara lain: pertama, memperbanyak teman yang berperilaku positif. Kedua, memperbanyak artefak atau simbol dan lingkungan berintegritas sejarah yang memberikan makna atau inspirasi untuk melakukan perilaku positif dan selalu ingat akan kebaikan dan kebenaran. Ketiga, memperbanyak rutinitas atau ritual positif. Yang keempat, membangun atau menjalankan sistem integritas, misalnya dalam kepemimpinan, struktur organisasi, sistem pengendalian, dan lain-lain.
Komponen sistem integritas. Sistem-sistem khusus untuk pengendalian korupsi dan standar etika antara lain peningkatan peran pengawasan internal, post-employment, integrity checking, pengungkapan isu integritas, pengendalian gratifikasi, pelaporan harta kekayaan, analisis risiko terhadap integritas, revitalisasi kode etik dan pedoman perilaku, seleksi dan keteladanan pimpinan puncak, evaluasi eksternal integritas. Kesimpulan, tindak pidana korupsi saat ini telah menjadi penyakit kronis yang menjalar ke seluruh tubuh pemerintahan. Praktek korupsi tidak hanya dilakukan oleh kalangan pejabat tinggi, tetapi juga diperbuat oleh ASN pimpinan tingkat menengah dan bawah, bahkan juga oleh staf. Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi telah merusak tatanan budaya masyarakat yang membuat jatuhnya kredibilitas bangsa. Menjadi penyakit yang turun-temurun sehingga jadi sulit untuk diatasi. Mata rantai tindak pidana korupsi telah harus diputus sesegera mungkin agar tidak menjadi warisan bagi generasi selanjutnya. Aparatur sipil negara adalah unsur utama yang terpenting dalam gerakan percepatan anti korupsi, karena ASN lah yang memegang kekuasaan dan kewenangan atas keuangan dan kekayaan negara. Keterlibatan unsur lain dalam tindak pidana korupsi tentu tidak dapat dipisahkan dari peran penting ASN itu sendiri. Setiap ASN hendaknya telah menjadi tunas integritas dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dan membangun setiap sikap anti korupsi. Tunas integritas anti korupsi bukan hanya untuk membentengi diri sendiri, tetapi juga mempengaruhi pihak lain agar tidak melakukan tindak pidana korupsi. Artinya ASN lah yang menyebarkan bibit-bibit positif anti korupsi di lingkungan kerjanya dan dalam kehidupan masyarakat. Demikian pemaparan dari saya, salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.